Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama adalah pecundang tapi dihormati setelah menunjukkan kekuatannya. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama adalah pecundang tapi dihormati setelah menunjukkan kekuatannya. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama adalah pecundang tapi dihormati setelah menunjukkan kekuatannya, versi Kairunime. Hitori no Shita The Outcast. Anime ini menceritakan mengenai kisah seorang anak yang mana dia sedang menghadapi sebuah kondisi yang bahaya, yaitu dia sedang diserang oleh zombie di sebuah kuburan. Dan dari sana dia juga sempat menyelamatkan seorang gadis dengan cara melemparkan sebuah pusai kepada musuh-musuhnya. Akhirnya dia merasa lega karena semua kesulitan tersebut sudah hilang. Lalu Chulan juga bertemu gadis yang sama di sebuah universitas. Semenjak saat itu mereka mulai menegur sapa. Akan tetapi ada seorang orang yang memiliki sebuah kekuatan khusus yang menyerang mereka secara satu persatu, dan akhirnya mereka pun terlibat pertarungan di sana. Sembilan, Magi Sinbad no Bouken. Anime ini merupakan salah satu dari serial anime Magi, namun menceritakan tentang masa lalu Sinbad sebelum dikenal sebagai penguasa 7 samudera. Kelahiran Sinbad sudah menjadi pertanda. Di bumi telah lahir seorang anak dengan kekuatan yang dahsyat. Ruk-ruk bergaung menandakan ada kekuatan besar, bintang di langit berjatuhan, dan terjadi seperti ini hanya ada kesempatan 1000 tahun sekali, yang berarti kelahirannya adalah suatu keajaiban. Ya, namanya Sinbad, seorang anak yang akan menjadi raja 7 samudera. Delapan, Rakudai Kishi no Cavalry. Anime ini bercerita mengenai seorang kesatria sihir ranking F di sebuah akademi bernama Iki Kurogane yang dianggap lemah hingga mendapat julukan sebagai kesatria gagal karena tidak mempunyai kekuatan sihir. Suatu hari, tidak sengaja Iki melihat seorang gadis bernama Stella Vermilion yang merupakan murid pindahan dan disebut-sebut sebagai kesatria sihir terkuat ketika sedang ganti baju di apartemennya. Ternyata tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, kepala sekolah menempatkan Iki dan Stella dalam satu kamar, sehingga untuk menentukan peraturan kamar, Stella menantang Iki berduel. Stella meremehkan Iki dengan menambah aturan, yang kalah harus menjadi hewan peliharaan yang menang. Namun tidak disangka, Iki dengan semua kekuatannya berhasil mengalahkan Stella. Tujuh, Hinomaru Zumo. Cerita akan berfokus pada pemuda bernama Hinomaru Ushio, siswa bertubuh kecil yang bergabung ke klub sumo SMA Odachi. Klub sumo di SMA-nya memang terkenal lemah, namun Hinomaru percaya kalau suatu saat mereka akan bisa mencapai puncak Hinoshita Kaisan. Enam, Kuroko no Basket. Kuroko no Basket menceritakan seorang pemain basket bernama Kuroko yang memiliki keyakinan tersendiri terhadap basket yang dia mainkan. Ketika SMP, Kuroko tergabung dalam tim basket sekolahnya, yaitu Teiko. Tim ini telah memenangkan kejuaraan basket selama 3 musim berturut-turut. Tim ini terdiri dari 5 pemain yang disebut-sebut sebagai generasi keajaiban. Namun ternyata di balik keberhasilan 5 pemain tersebut,
Ada satu pemain yang keberadaannya tidak terlalu dikenal, namun sangat dihormati 5 pemain tersebut. Dan pemain keenam itu adalah Kuroko Tetsuya. Lima, Taimado Gakuen 35 Shiken Shoutai. Berkisah tentang dunia di mana pemakai sihir nyaris punah dan kekuatan kembali berpindah dari sihir ke pengguna pistol. Protagonis Takeru Kusanagi diterima masuk ke Anti-Magic Academy, tempat di mana muridnya dilatih untuk menghadapi para pengguna sihir yang melanggar hukum. Tapi Takeru tidak bisa menggunakan pistol sama sekali dan hanya bisa memakai pedang. Karena itu ia dipindahkan ke Peleton 35, tempat di mana para ikan teri berkumpul. Tetapi suatu hari Aoka Otori, master pistol yang disebut sebagai elit, tiba-tiba bergabung ke Peleton ikan teri tersebut. Empat, Gangsta. Nicholas dan Warwick dikenal sebagai handyman yang sering menerima berbagai pekerjaan yang tak bisa ditangani oleh orang biasa atau bahkan polisi sekalipun. Keduanya tinggal di kota Ergastulum, kota di mana banyak para penjahat, pembunuh bayaran, dan tempat prostitusi. Tiga, Young Blackjack. Menceritakan mengenai kisah pada latar waktu tahun 1968 yang mana dunia sedang menghadapi perang Vietnam dan juga protes dari para mahasiswa yang pada saat itu sedang bergejolak. Dan dari sana muncul seseorang pemuda yang sangat misterius yang memiliki rambut berwarna putih dan juga hitam, yang sekaligus memiliki bekas luka di wajahnya dan terdaftar di sebuah sekolah kedokteran. Keterampilan jenius yang ia miliki dengan menggunakan pisau bedah telah menarik banyak perhatian terhadap dunia medis, dikarenakan semua keterampilannya terhadap pisau bedah. Kisah yang ada pada anime ini menjelaskan bagaimana dia mendapatkan gelar medis, sekaligus nama julukan sebagai Blackjack. Dua, Kushin Fadoushi Kouhosei no Kyokan. Bertahun-tahun yang lalu, umat manusia hampir punah oleh serangga lapis baja raksasa yang terlalu kuat dan agresif untuk ditangani. Karena serangga ini, manusia tidak lagi hidup di bumi, tetapi kini hidup di kota-kota apung. Perjuangan umat manusia belum berakhir, karena para penyihir dari Akademi Sihir berjuang untuk melawan monster-monster tersebut. Kanata Aik merupakan seorang pemuda yang dianggap sebagai pengkhianat. Meskipun ia pernah dihormati sebagai Black Master Swordsman, ia mendapat kesempatan untuk memperbaiki reputasinya dengan menjadi instruktur dari tim E601 yang bermasalah. Tim E601 terdiri dari 3 gadis, Misora Whitale, Lekti A. Senans, dan Rico Flamel yang masing-masing memiliki masalah sendiri. Guanzi Gashu. Guanzi Gashu menceritakan tentang game MMORPG Glory yang dimainkan oleh lebih dari ribuan player. Yeshu adalah salah satu pemain top, tapi harus dipaksa meninggalkan guildnya dan berhenti jadi gamer pro. Namun karena sudah cinta dengan Glory, dia bikin karakter baru dan mulai menarik perhatian pemain top lainnya. Salah satu anime Cina terbaik berkonsep isekai ini punya visual yang cantik banget, dengan berbagai efek sihir dan cahaya yang menarik perhatian.
Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama adalah pecundang, tapi dihormati setelah menunjukkan kekuatannya versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.